Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Apa ada yang tidak hadir? Ada Pak, sama orang di belakang kita. Sulaiman ada. Bapak absen dulu ya. Absen, Pak. Silakan. Rizky, Hadir. Ya, Nasrullah, Ada Pak. Syafi'i, hadir, Pak. hadir semua ya? Sulaiman kada hadir. Siapa? Sulaiman. Kenapa keterangannya? Daring ya. Oh, Kerja iya. rungkop ya. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sifat Allah. Ada berapa sifat Allah masih ingat? 20. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran berikutnya yaitu tentang sifat Rasul. Rasul. Ada berapa? Siapa yang sudah pernah belajar? Nah, Ada berapa? Sudah. Belum Pak. Berapa, Ki? Ada 4 Ayo Pak. sebutkan. Sidik, Ya, Tablik, bagus. Amanah, Fatona. Bagus. Alhamdulillah sudah kenal semua. Beri tepuk tangan, Rizky. Jadi nanti kalau Bapak bilang karena hari ini sudah kelihatan ngantuk, si Iya. Sapi sudah kelihatan ngantuk, jadi Iya. supaya semangat kalau Bapak bilang sifatku, nanti kalian jawab sidik. Sifat itu kepanjangan dari sidik, fatona, amanah, tablik, Allahu Akbar. Sifatku Sidik, Fatona, amanah, Tablik, tablik, Allahu Allahu Akbar. Tepuk Akbar. tangan. Ya, tadi sudah kita tahu ada 4 sifat Rasulullah. Tentu kita sebagai umat Rasulullah harus memiliki sifat yang 4 ini ya. Dan di samping itu Bapak ingin juga memberikan satu rahasia kehebatan dari sifat Rasulullah ini. Ada dalam satu rumusan dalam kita belajar, Bapak nyebutnya adalah successful learning. Kunci sukses dalam belajar. Jadi kunci sukses belajar itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah good listening. Good listening itulah mendengar dengan baik. Yang kedua adalah can tell it again, yaitu dapat menyampaikan kembali. Setelah orang bisa mendengarkan dengan baik, pasti dia akan bisa menyampaikan kembali. Kemudian sifat yang kunci sukses yang ketiga adalah yang namanya can be evaluated. Ya, can be evaluated artinya dapat diuji. Ya, setiap orang yang telah belajar dengan baik, dia bisa menyampaikan, dia juga harus bisa diuji. Nah, makanya setiap anak-anak sekolah pasti ada evaluasi. Sifatnya bisa ulangan harian, ulangan semester, ulangan akhir semester. Jadi siapa yang cerdas, siapa yang bisa mengikuti, berarti dia bisa diuji. Yang terakhir adalah can behave. Dia tidak saja bisa menyampaikan, tidak saja tidak diuji, tapi bisa dikuasai dan dimiliki. Nah, Bapak ingin mengaitkan 4 kunci sukses ini dengan yang namanya sifat Rasul. Dengarkan anakku sekalian. Kalian tahu siapakah sahabat Rasulullah yang digelari As-Siddiq? Ada yang tahu? Tahu? Tapi Abu Bakar. Nah, kenapa Abu Bakar digelari As-Siddiq? Siapa yang tahu? nggak ada yang tahu kayaknya. Ya, karena sahabat Rasulullah yang namanya Abu Bakar ini adalah orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang disampaikan didengarkan benar oleh Rasulullah dan dipraktekkan. Sehingga setiap Rasulullah berkata, sodakta ya Rasul, benar engkau ya Rasul, maka dia mendapat gelar As-Siddiq. Siddiq itu artinya apa? Benar. Maka setiap kalian kalau ditanya supaya jawabannya benar, kita harus punya data. Maka kaitannya sifat Siddiq yang pertama adalah dengan sifat kunci sukses yang pertama tadi adalah good listening, mendengar dengan baik. Kenapa Bapak pakai bahasa listening? Padahal bahasa Inggris ada juga yang namanya hear. Hear artinya Benar. mendengar juga. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Ada yang Antara tahu? listen dan Rasulullah ada hear. yang tahu? Siapa yang tahu? Nasrullah tahu? Rizky? Ya. Kita menjawab dengan Quran. Jadi kalau misalnya listening atau listen itu adalah dari Quran. Bapak bacakan ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkan dan perhatikan dengan baik, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Jadi listen itu artinya adalah mendengarkan dan memperhatikan. Tapi kalau hear itu hanya sekedar mendengar. Sebagaimana ayat berikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Yang artinya dan janganlah kamu seperti orang-orang munafik yang mereka hanya mendengar, tapi katalah lahum la yasmaun, tapi mereka tidak
mendengar. Banyak orang belajar sepertinya dia mendengar tapi dia tidak mendengar. Karena dia hanya hear. Hear itu hanya sekedar mendengar, tapi ada yang mendengar sambil melamun, ada yang mendengar sambil berbincang-bincang. Tidak good listening. Maka kunci sukses yang pertama adalah good listening. Kaitannya dengan sifat Rasul adalah as-siddiq. Jelas ya? Nah, sekarang Bapak praktekkan, Pak. Semua ikuti Bapak. Buka mata. Coba buka mata. Nah, tutup. Bisa. Buka mulut. Tutup mulut. Bisa. Sekarang buka hidung. Tutup. Bisa? Bisa nggak? Nah, ini juga ada satu pembelajaran. Ketika kita misalnya, mohon maaf ya, kalau kita duduk dengan orang yang, mohon maaf kalau aromanya kurang tidak sedap. Jadi kalau kita menahan baunya, kita nggak usah tutup tangan, pakai tangan, tapi cukup tahan. Nah, sama seperti misalnya Bapak contoh nih, Bapak jalan-jalan sore hari naik motor sama anak Bapak yang umur 1 tahun. Jadi Bapak asuh sambil jalan, ya kan? Nah, tiba-tiba lewat tempat sampah yang baunya luar biasa. Apa yang harus Bapak lakukan? Apa Bapak melepas tangan setang kemudian megang hidung? Bisa tabrakan. Atau sebaliknya, lepas tangan kiri Bapak, tangan kiri megang hidung, anak Bapak jatuh. Tapi cukup dengan tahan napas. Sekarang Bapak tanya. Sekarang semua buka telinga. Buka. Tutup telinga bisa? Nggak bisa. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menutup telinga. Dan kapan telinga kita akan tertutup lagi? Siapa yang tahu? Kalau kita mati. Kalau kita tidur. Jadi banyak anak sekarang sekolah tapi tidur. Bisa saja matanya melek tapi jiwanya tidur. Maka kata Allah, wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan seperti orang munafik, mereka mendengar tapi tidak mendengar. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah tabligh. Kaitan dengan tabligh adalah can tell it again, ya. Dapat mengulang kembali. Jadi kalau orang belajarnya serius, memperhatikan, maka ketika suruh ngulang bisa nggak? Bisa. Tapi kalau nggak serius ya nggak bisa mengulang. Namanya sifat yang kedua, namanya tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Jadi kalian nanti generasi muda nih harus bisa menyampaikan apa yang guru-guru kalian sampaikan hari ini kepada generasi berikutnya. Kalian ada estafet Rasulullah menyampaikan ayat-ayat, dengarkan ayat Allah kemudian sampaikan kembali. Jelas? Yang ketiga adalah kunci sukses yang ketiga can be evaluated, dapat diuji, orangnya cerdas. Sebagaimana sifat Rasul yang ketiga namanya fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Orang cerdas itu orangnya bisa diuji. Maka nanti kalau kalian nilainya bagus berarti kalian foto. Yang terakhir, kunci yang terakhir adalah can behave. Can behave-nya artinya adalah dapat dikuasai, dapat dimiliki dan dapat diterapkan. Jadi kunci sukses ini ternyata kita ambil dari sifat Rasulullah luar biasa yang namanya sifat amanah. Amanah itulah orang yang ketika dia dikasih sesuatu oleh Allah kemudian digunakan sesuai dengan apa? Disesuaikan dengan kehendak Allah. Jadi misalnya kita dikasih mata, bagaimana amanah? Kita jaga mata kita. Dikasih mulut, amanah, bagaimana? Jaga mulut kita. Kita sekarang belajar, dikasih ilmu oleh Allah. Bagaimana cara mengamanahkannya? Setelah kita pelajari, kita kuasai, kita praktek. Nah, jangan sampai nanti kena ayat Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Sangat besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang mengatakan tapi dia tidak mengajarkan. Jelas ya? Jelas. Oke. Baik, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada kalian. Ada berapa sifat tadi yang disebutkan oleh Bapak? Tolong sebutkan. Siapa yang bisa? Coba Rizky. Amanah, fatona, tabligh. Bagus, beri tepuk tangan buat Rizky. Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran. Cobalah kita perhatikan dari hiburan teman-teman kita. Di sini Bapak akan ngasih sebuah dialog yang Bapak bagikan. Tolong maju, Rizky, Tabii, dan Nasrullah. Baik, semuanya kita perhatikan dan kita ambil pelajaran dari dialog mereka.
kawan, hari ini jadilah ulangan. Pinanya jadi bang, kan sudah dibilang lawan bapaknya. Emangnya kamu siap Rizky? Belum siap, soalnya aku nggak tapi paham dan nggak ingat lagi apa yang disampaikan bapaknya. Makanya lain kali kalau guru menjelaskan, kita mendengarkan dan perhatikan sehingga kita paham. Emangnya kamu siap sudah Rasulullah? Ya siaplah, karena aku masih ingat yang diterangkan bapak kemarin. Meskipun aku belajar sedikit, tapi insya Allah aku siap. Beri tepuk tangan. Jadi apa saja yang dapat kita ambil pelajaran dari dialog mereka tadi? Ada yang tahu nggak? Tahu Pak. Ada yang tahu ya? Jadi pelajaran yang kita dapat ambil tadi, dalam sesuatu pembelajaran itu kita harus memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Good listening. Paham semuanya? Nah, sifatku Sidik, Fatona, Amanah, Tabligh, Allahu Akbar. Tenang. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Nah, sekarang Bapak minta tolong nih. Kalian kan sudah paham, sudah cerdas, pintar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa menyampaikan kembali ya. Jadi tolong nanti anak Bapak Rizky ini menjelaskan tentang sidik kepada kelompok 1. Paham? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian kaitan sidik tadi dengan kunci sukses belajar yang good listening. Kalian jelaskan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 secara bergantian. Waktunya 5 menit. Kemudian untuk Ananda Sapi'i nanti menjelaskan kaitan sifat tabligh dengan kunci sukses belajar yang kedua yaitu KNT3. Siap? Nah, coba belajarkan. Sekarang coba Rizky sampaikan kepada kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan buat Rizky. Di sini ada di tangan ulunnya ada sifat sidik. Nah, sidik. Lalu ada kunci sukses namanya good listening. Artinya mendengar dengan baik. Artinya amunnya hendak sukses, pendengaran harus baik dan sifat kita harus baik juga lawan sesama manusia. Artinya kita harus menggunakan tubuh kita tidak merusak ciptaan Tuhan alam, gitulah caranya sekira kita baik. Nah itu. Nah, beri tepuk tangan buat Rizky. Ya, juga anggap bisa semua ya. Ya. Bagus sekali tadi. Nanti sidik itu adalah sifat yang harus kita miliki. Benar. Semua pertanyaan bisa kita jawab benar. Asal kita punya apa? Data. Data itu dapat dari mana? Kalau kita sering membaca, mendengar. Jadi tidak mungkin orang bisa menjawab benar kalau kita punya data. Makanya kalau banyak kita mendengar, banyak-banyaknya kita mendengar pengajian, mendengar ceramah supaya dalam hidup kita bisa bersifat benar. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Terus apa lagi? Jeda. 3. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak di sini punya game. Bapak punya kertas. Bapak akan bagikan kepada kalian. Terus kalian di sini tulis pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Silakan tulis dulu pertanyaan yang kalian tulis. Sudah, Pak. Setelah ditulis, kalian geser ke teman samping kalian. Geser dulu. Apabila kalian mau bertanya juga seperti itu, kalian beri contreng. Terus bergeser sampai kembali ke tempat kalian tadi masing-masing. Sudah? Kalau sudah dikumpul, Siapa yang paling banyak pertanyaan? siapa yang paling banyak pertanyaannya, kita akan menjawab bersama-sama. Apa pertanyaannya? Ya. Ini ada 5 contrengan. Apa artinya sifat sidik? Ya, Pak. Siapa tadi? Ada yang tahu nggak teman-teman? Orang tadi. Teman-teman ada yang tahu nggak? Apa artinya sifat sidik? Benar. Apa? Apa sih? Benar Pak. Benar. 100 baris Rizky. Kemudian ini dari ada 7 contrengan. Pertanyaannya, bagaimana kita sukses dalam belajar? Ada yang tahu nggak? Nasrullah. Nasrullah. Ya Pak, ada 4 kuncinya Pak. Apa saja sebutkan? Kalau belajar dengarkan dengan baik Pak.
Ya, Kemudian tanda dia mendengarkan dengan baik berarti dia bisa mengulang kembali Pak ketika ditanya. bagus, lanjutkan. Kemudian ketiga, ketika diuji atau ulangan kita nilainya bagus Pak. Dan yang keempat dapat diterapkan. Saya beri tepuk tangan buat Nasrullah. Sangat baik sekali dari tadi jawaban dari Nasrullah. Baik, dari sini mungkin kalian sudah bisa. Baik, kita jeda dulu. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Sekarang ada kertas di tangan Bapak ini akan Bapak bagikan dan tolong kalian nanti setelah kalian mendapat kertas ini cari pasangan kalian. Jelas ya? Ya, carikan pasangan. Rizky. Apa itu? Tablik. Ya. Ya. Siapa yang sudah dapat? Ulun. Kim apa? Tablik Pak. Pasangannya apa? Can it again. Oh, can try it again. Coba lihat. Oh iya benar. Jadi tablik itu adalah menyampaikan. Nah, dalam bahasa istilah bahasa kerennya adalah can try it again, menyampaikan kembali. Tepuk tangan Mbak Rizky. Makasih. Ya, anak sekalian, kita lanjutkan. Kita ada Kim ya. Kalian ini sudah paham apa belum tentang sifat-sifat Rasul tadi? Bapak akan kasih kertas dan nanti kalian tugasnya adalah memasukkan kemana tugas kalian adalah memasukkan kertas yang ada di sini yang isinya apa masuknya kemana, paham? Yang mau ini kan ada dua kelompok, itu jujur dan amanah. Ini Bapak bagi ya. Nah sekarang silakan. Nasrullah dapat apa Nasrullah? Tidak bersikap pura-pura Pak. Masuk mana? Tidak Artinya apa-apa masuk jujur. mana? Jujur. 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 Tidak bersikap pura-pura. Beda Jujur. diwakili aja gurunya. Apa? Masuk jujur. 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 Lillahi ta'ala. Hujan Pak. Lillahi ta'ala. Terus apa lagi? Lagi. Rizky. Hujan Pak. Bacakan. Jaga rahasia. Menjaga mana? rahasia masuk mana Rizky? Mana? 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 Ya. Tidak kurang. Tidak kurang masuk mana? Itu mana? Jujur. Jujur. Alhamdulillah. Tadi kalian sudah paham. Tepuk Yeay. tangan semuanya. Tangan. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Di tangan Bapak ini ada sebuah kertas. Di sini ada kertas pertama, ada kertas pertanyaan, dan berikutnya ada jawaban. Di sini ada kumpulan kertas Bapak acak. Terus Bapak kasih kalian satu persatu. Setelah kalian mendapatkan kertas yang Bapak tadi bagikan, instruksi selanjutnya kalian cari pasangan, pertanyaan dan jawaban kalian yang cocok tadi. Iya. Kalau sudah, kalian bacakan pertanyaannya. Ada berapa sifat Rasulullah sebutkan? Terus bacakan jawabannya. Ya, ada 4 Pak. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, betul. Jadi sifat Rasulullah itu ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sampai di sini ya, saya kira kalian sudah paham semua. Paham Pak? Udah ya, Pak. Terus ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Tadi alhamdulillah semuanya bisa menjawab pertanyaan dan menjalankan tugas dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita belajar sifat Rasul yang 4 ini kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata sangat luar biasa kalau kita terapkan sifat-sifat Rasul ini. Ternyata jadi kunci sukses kita untuk belajar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari dan terus nilai kita semakin baik, bertambah kita pemahamannya karena kita mempunyai kunci sukses yang namanya successful learning, kunci sukses dalam belajar. Ingat, jangan sampai lupa 4 kunci sukses dalam belajar. Yang pertama adalah good listening, mendengarkan dengan baik sehingga nanti mempunyai kunci sukses yang berikutnya. Yang kedua adalah bisa mengulang kembali atau can tell it again. Nah, orang yang punya kunci sukses yang kedua ini, maka dia akan mempunyai kunci sukses yang ketiga yang namanya
can be evaluated, dapat diuji ya. Yang terakhir ada can be have, dapat dikuasai, dapat dimiliki, dapat diterapkan, sehingga hidup kita, ilmu adalah menuntun hidup kita semakin lebih baik dari sebelumnya. Dan ini berkaitan dengan sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, tablik, fatonah, dan amanah. Sampai ketemu minggu depan, dan mudah-mudahan kalian semakin semangat belajar, semoga menjadi anak sukses ya. Jangan lupa nanti diulang lagi minggu depan. Kalian bisa memasangkan amanah pasangannya apa, tablik apa, kemudian apa, fatonah apa ya. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Baik anak-anak, sebelum kita pulang mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.